Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dengan kondisi yang sangat maya pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Tentunya dengan topik yang sangat menarik dan perlu untuk dipelajari lebih lanjut, yaitu tentang silabe atau suku kata. Silabe atau suku kata itu termasuk dalam kajian fonotaktik. Setiap bahasa itu mempunyai ketentuan sendiri yang berkaitan dengan kaidah kebahasaannya, termasuk di dalamnya kaidah deretan fonem. Kaidah yang mengatur deretan fonem yang terdapat dalam bahasa dan mana yang tidak dinamakan fonotaktik. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa fonotaktik itu merupakan bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang penjejeran fonem dalam kata. Misal, kata pertandingan itu memiliki 12 fonem. Jejeran fonemnya terdiri atas P, E, R, T, A, N, D, I, N, G, A, dan N. Jejeran fonem itu terdapat juga dalam kaidah silabe atau suku kata. Agenda topik perkuliahan yaitu silabe itu mencakup 3 konsep. Yang pertama adalah konsep silabe, ini dalam hal teori dan penerapannya. Yang kedua adalah klasifikasi silabe yang diterjemahkan secara fonetis dan morfologis. Dan yang ketiga adalah pola suku kata, yaitu struktur penyajian fonemis. Selain ketiga agenda ini, saya juga akan menguraikan perbedaan suku kata atau silabe dengan pemenggalan suku kata. Sebelum alfabet lahir, sistem penulisan itu didasarkan atas suku kata atau silabe. Hal ini disebut juga dengan tulisan silabari. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang silabe atau suku kata, mari kita uji coba bagaimana kemampuan saudara mengetahui suku kata ini sebelum mendapatkan materi tentang suku kata. Baiklah, siapkan catatan saudara, kemudian tuliskan jawabannya. Pretest 1. Penyukuan kata yang tepat adalah A. Instrumen, B. In strip stru strip man, C. I strip instru strip man, D. Instru strip man. Pretest 2. Penyukuan kata makanan yang benar adalah A. Ma strip kan strip an, B. Ma strip ka strip nan. Pretest 3. Penyukuan kata yang tepat adalah A. Tran strip spor, B. X strip tra, C. Feb strip ru strip a strip ri, D. Me strip na strip nam strip i. Pretest 4. Penyukuan kata pertunjukan yang salah adalah A. Per strip tun strip juk strip an, B. Per strip tun strip
ju, strip, kan. Pretest 5. Penyukuan kata yang tepat adalah A. Cap, strip, lock. B. Ca, strip, plok. Pretest 6. Pemenggalan kata pertunjukan yang benar adalah A. Per, strip, tun, strip, juk, strip, an. B. Per, strip, tun, strip, ju, strip, kan. Pretest 7. Pemenggalan kata yang tepat adalah A. Cap, strip, lock. B. Ca, strip, plok. Pretest 8. Pemenggalan kata instrumen yang benar adalah A. In, strip, stru, strip, man. B. Ins, strip, tru, strip, man. Pretest 9. Pemenggalan kata yang tepat adalah A. Strip, pril. B. Mei. Pretest 10. Pemenggalan kata mendaki yang salah adalah A. Men, strip, da, strip, ki. B. Men, strip, da, strip, i. Topik yang pertama adalah konsep silabe. Silabe ini diartikan sebagai satuan ritmis terkecil dalam arus ujaran. Puncak ritme atau irama itu sama dengan kenyaringan atau disebut dengan sonoritas. Sonoritas itu adalah pantulan suara yang dihasilkan atau dimungkinkan oleh adanya ruang resonansi. Lebih lanjut, konsep silabe ini dideskripsikan secara detail, yaitu silabe itu merupakan bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Selain itu, struktur yang terjadi dari satu fonem atau urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti durasi atau tekanan. Saudara bisa mempraktikkan dengan mengucapkan kata-kata tersebut dengan memenuhi struktur durasi atau tekanan. Satuan ritmis terkecil dalam arus ujaran itu ditandai dengan adanya puncak sonoritas atau kenyaringan. Nah, sonoritas atau pusat sonoritas itu pada umumnya ditandai dengan adanya bunyi vokoid. Silabe itu bisa dimaknai dari 3 segi, yaitu dari segi fisiologis, segi artikulatoris, dan segi fonologis. Dari segi fisiologis, silabe itu merupakan ujaran yang terjadi dalam satu denyut dada, yaitu satu penegangan otot pada waktu pengembusan udara dari paru-paru. Adapun dari segi artikulatoris atau dari alat ucap manusia, silabe itu berupa regangan ujaran yang terjadi dari satu puncak kenyaringan di antara 2 unsur yang tak berkenyaringan. Ingat, puncak kenyaringan itu ditandai dengan bunyi vokal. Adapun bunyi tak berkenyaringan itu ditandai dengan bunyi konsonan. Terakhir, silabe itu diartikan dari segi fonologis sebagai struktur yang terjadi dari satu fonem atau urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti tekanan dan panjang
yang kadang-kadang ada kesepadanan antara suku kata yang ditetapkan secara fonetis dan secara fonologis. Kadang-kadang juga tidak. Misal pada kata jalan. Kata jalan jika diucapkan dari penyebutan suku kata, yaitu bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri dari beberapa fonem. Kita contohkan pada kata jalan. Kata jalan itu dihembuskan dengan 2 hembusan napas. Satu hembusan untuk ja dan satunya lagi untuk lan. Karena itu kata jalan terdiri atas 2 suku kata. Tiap-tiap suku kata terdiri atas 2 dan 3 bunyi. 2 bunyi pada suku ja dan 3 bunyi pada suku lan. Perlu kita ketahui lebih lanjut bahwa suku kata dalam bahasa Indonesia itu selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata. Puncak suku kata itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Lebih lanjut, mari kita klasifikasikan silabe ini menjadi beberapa kelompok. Silabelisasi itu dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah silabelisasi secara fonetis atau kita sebut dengan dari aspek ucapan. Silabelisasi yang kedua yaitu dilihat secara morfologis atau ejaan. Hal ini kaitannya dengan pemenggalan kata. Jadi, saudara perlu memahami perbedaan antara penyukuan kata atau suku kata dengan pemenggalan kata. Karena penyukuan kata dan pemenggalan kata itu berbeda. Oleh karena itu, ketika saudara mengerjakan pretest, saya menyebutkan penyukuan kata atau suku kata dan pemenggalan kata. Baik, lebih lanjut kita akan pelajari bersama-sama. Nah, klasifikasi silabe itu dapat diklasifikasikan secara fonetis dan morfologis. Secara fonetis, kata makanan itu berbeda strukturnya jika dilihat secara morfologis. Kita bahas lebih detail seperti ini. Secara fonetis atau ucapan atau dilihat dari penyukuan kata, kata makanan itu jika dipisah menjadi ma strip ka strip nan. Jika dilihat dari pemenggalan kata atau secara morfologis, secara ejaan, yang tepat adalah ma strip kan strip an. Nah, silakan saudara pahami perbedaan 2 kajian secara fonetis dan secara morfologis ini, karena ini bisa membentuk pola perbedaan dari penyukuan kata dan pemenggalan kata. Contoh yang kedua adalah dilihat secara fonetis pada kata Februari. Kata Februari jika dilihat secara fonetis atau ucapan atau dilihat dari suku kata dipisah menjadi V strip bru strip a strip ri. Jika dilihat dari morfologis atau pemenggalan kata atau ejaan, Februari
dapat dipisah sebagai berikut: verb strip, ru strip, a strip, ri. Silakan pahami klasifikasi ini sehingga dapat membentuk pola perbedaan yang dapat memahami lebih lanjut tentang kedua hal ini. Suku kata itu juga bisa diklasifikasikan menjadi suku buka atau suku tutup. Suku buka itu apabila suku kata yang terakhir itu diduduki oleh vokal. Nah, adapun suku tutup itu suku kata yang terakhir itu diduduki oleh konsonan atau berakhir dengan konsonan. Berikut saya contohkan melalui kata minum. Kata mi, pemisahan suku kata minum itu adalah mi strip num. Suku mi itu disebut dengan suku buka karena berakhir dengan vokal yaitu i. Adapun suku num itu disebut dengan suku tutup atau suku yang berakhir dengan konsonan yaitu m. Pada bahasa Indonesia, pola suku kata itu setidaknya memuat 12 pola suku kata. Kedua belah suku kata itu sudah umum disajikan dalam penyusunan kata dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kedua belah pola suku kata itu membentuk kata-kata dalam bahasa Indonesia. Berikut kita bahas pola suku kata yang pertama, yaitu pola V strip. Pola V strip itu seperti pada kata A strip ku. Suku A strip itu adalah pola yang pertama, yaitu V. V dan K itu dibedakan. V yaitu untuk menandai vokal, K itu untuk menandai konsonan. Pola suku kata yang kedua adalah strip V, artinya vokal di sini menjadi yang terakhir pada suku kata tersebut. Contoh pada kata tu strip A. Pola suku kata yang ketiga adalah pola konsonan vokal strip. Pola konsonan vokal itu seperti contoh sapu. Pemisahan suku kata pada sapu adalah sa strip pu. Pola KV yaitu pada kata sa, pada suku kata sa maupun pu. Keduanya adalah mengandung pola konsonan dan vokal. Pola suku kata yang keempat adalah pola konsonan vokal konsonan. Ini pada suku ja pada kata jejak. Pola suku kata yang kelima adalah pola konsonan vokal konsonan konsonan. Dicontohkan pada suku teks pada kata tekstil. Pola suku kata yang keenam adalah konsonan konsonan vokal. Pola konsonan konsonan vokal dicontohkan pada suku pra dalam kata praja. Pola suku kata yang ketujuh adalah vokal konsonan. Pola vokal dan konsonan dicontohkan pada suku ik pada kata baik.
Pola suku kata yang kedelapan adalah vokal konsonan-konsonan. Pola vokal konsonan-konsonan dicontohkan pada suku X pada kata ekstra. Pola suku kata yang kesembilan adalah konsonan-konsonan vokal konsonan. Dicontohkan pada suku Prak pada kata praktis atau praktik. Pola suku kata yang ke-10 adalah konsonan-konsonan vokal konsonan-konsonan. Dicontohkan pada kata trans pada kata transport. Pola suku kata yang ke-11 adalah konsonan-konsonan konsonan vokal. Dicontohkan pada suku Stra pada kata strategi. Pola suku kata yang terakhir adalah konsonan-konsonan-konsonan vokal konsonan. Contoh pada suku skrip pada kata skripsi. Pola ke-12 pola suku kata ini silakan saudara temukan contohnya dengan mencari masing-masing satu contoh dari 12 pola suku kata tersebut. Contoh-contoh dari 12 suku kata tersebut silahkan tulis pada kolom komentar. Hal ini sebagai bukti kehadiran saudara mengikuti sajian perkuliahan ini. Baik, suku kata itu tentunya sangat praktis diucapkan, sehingga ketika kita mengucapkan otomatis kita akan mengetahui pola suku kata itu dalam praktiknya atau dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berbahasa. Nah, pola suku kata itu saya ulangi bahwa dibedakannya hal yang menjadi titik fokus adalah disajikan ritmenya melalui ucapan, bukan melalui ejaan gitu. Nah, pola yang suku kata yang dapat saudara pahami melalui 12 suku kata ini dapat disajikan atau dibedakan dengan mudah melalui pola-pola suku kata yang sudah saya sajikan melalui 12 pola suku kata tadi. Nah, mungkin saudara masih bingung bagaimana perbedaan antara pemisahan suku kata dengan pemenggalan kata. Nah, berikut saya sajikan bagaimana kita membedakan mana yang disebut penyukuan kata, mana yang disebut dengan pemenggalan kata. Kita bahas tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu pasti berhubungan dengan kata sebagai satuan tulisan. Nah, kalau kita menyebutkan melalui satuan tulisan, artinya ini kaitannya dengan pembentukan kata atau secara morfologis. Nah, adapun penyukuan kata atau suku kata atau silabe itu berkaitan dengan kata sebagai satuan bunyi bahasa. Jadi, pemenggalan kata itu kaitannya dengan satuan tulisan atau pembentukan kata. Sedangkan penyukuan kata itu berkaitan dengan satuan bunyi bahasa atau ucapan. Nah, konsep pemenggalan kata itu ada 5 hal yang bisa memudahkan saudara untuk membedakan ini mana pemenggalan, mana penyukuan. Baik, jika penyukuan itu kaitannya dengan bunyi yang satu nafas dan itu punya puncak kenyaringan,
Nah, kalau pemenggalan kata itu setidaknya mempunyai beberapa aturan atau konsep memenggal kata. Berikut saya berikan 5 hal aturan untuk memenggal kata. Baik. Konsep yang pertama itu gini, pemenggalan kata itu jika di tengah kata ada 2 vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua vokal itu. Saya contohkan melalui kata main. Pemenggalannya adalah ma, kemudian in. Nah, karena apa? Karena kata main itu di tengahnya ada 2 vokal, yaitu a dan i. Oleh karena itu, jika di tengah itu ada 2 vokal yang berurutan, pemisahan atau pemenggalannya dilakukan di antara kedua vokal tersebut. Nah, konsep pemenggalan yang kedua adalah jika di tengah kata ada konsonan di antara 2 vokal, pemisahannya dilakukan sebelum konsonan tersebut. Saya contohkan melalui kata barang. Kata barang mana yang di tengah itu ada konsonannya gitu. Antara bunyi a, r dan a itu di tengah-tengahnya ada konsonan, yaitu r pada kata barang. Nah, di tengah kata itu ada konsonan r di antara 2 vokal, yaitu a dan a. Sebelum r itu ada vokal a dan sesudah r itu ada vokal a. Pemenggalannya itu dilakukan sebelum konsonan r. Jadi kata barang itu dipenggal dengan ba dan rang. Jadi pemenggalannya dilakukan sebelum vokal pertama sebelum konsonan. Konsep atau aturan pemenggalan kata yang ketiga saya berikan sehubungan dengan kaidah berbahasa, meliputi ng atau kita sebut dengan eng gitu ya. Kemudian ny, sy dan kh itu yang melambangkan satu konsonan. Nah, ng, ny, sy dan kh itu disebut dengan atau melambangkan satu konsonan. Nah, gabungan huruf itu tidak pernah diceraikan gitu ya. Tidak bisa dipisah ketika sudah menyatu dengan kata. Nah, gabungan huruf yang tidak bisa diceraikan itu sehingga membentuk pemisahan kata yang terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Nah, saya contohkan begini pada kata isyarat. Kita fokus pada bunyi sy. Nah, sy itu adalah satu konsonan. Kemudian dilekati dengan vokal a menjadi berbunyi sya. Nah, karena ini menjadi satu kesatuan, sehingga pada suku ini perlu dipenggal gitu. Sehingga kata isyarat itu bisa dipenggal menjadi isyarat. Nah, begitu juga misal dengan satuan konsonan eng atau ng pada kata ngaji. Nah, satuan konsonan eng pada kata ngaji itu harus dipisah setelah satuan konsonan ng itu selesai menyatu dengan vokal. Berarti pemenggalannya adalah nga kemudian ji. Nah, konsep pemenggalan yang keempat itu
jika di tengah kata itu ada dua konsonan yang berurutan. Nah, pemenggalannya itu dilakukan dengan memisahkan konsonan tersebut gitu. Saya contohkan pada pretest tadi ya, misal pada kata caplok ya. Kalau dari segi pemenggalan kata caplok ini dipenggal menjadi cap, kemudian lok. Karena apa? Karena pada kata caplok itu di tengah itu ada dua konsonan, sehingga ketika menemukan dua konsonan yang berada di tengah itu perlu dipisahkan. Nah, jika aturan ini kita kaji melalui fonetis atau melalui bunyi bahasa, yaitu penyukuan kata caplok ini diucapkan dipisahkan sukunya melalui ca dan plok. Jadi sangat berbeda dengan pemenggalan kata. Nah, kelima konsep pemenggalan itu sebenarnya hal-hal yang membedakan dengan penyukuan. Namun antara penyukuan dengan pemenggalan itu kadang penerapannya itu ada kesamaan. Misal pada kata sapu. Nah, karena puncak kenyaringan dan pembentukan katanya sama, oleh karena itu pada kata sapu itu dipisahkan antara sa dan pu. Begitu pula dengan kata-kata yang lain. Misal kata tenang. Tenang itu kalau diucapkan secara penyukuan kata itu menjadi te dan nang. Begitu pula dengan pemenggalan kata, yaitu tetap menjadi te dan nang. Itulah perbedaan antara penyukuan kata dan pemenggalan kata. Silakan saudara bisa cek kembali pretest 1 sampai dengan 10 yang telah saudara jawab, kemudian cocokkan dengan kunci jawaban yang saya berikan ini. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, saya mengutip pernyataan dari Bandung Mawardi yang menyatakan bahwa pilihan menjadi guru adalah sadar janji, sadar pamrih, dan sadar risiko. Saudara, jika ingin menjadi guru, saudara harus menyadari tentang 3 hal berikut ini. Terima kasih. Silahkan saudara mengerjakan tugas dari saya melalui kolom komentar. Semoga materi silabe ini bermanfaat untuk saudara jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus ini bisa menjadi inspirasi atau ide kajian mini riset yang akan saudara terapkan untuk tugas akhir semester. Jika saudara ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan atau menanggapi melalui kolom komentar sekaligus sebagai tanda kehadiran saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.